Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaheti Dimanti Putri dari kelas 12 IP1 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Salam sejarah. Kali ini kita kembali lagi di mata pelajaran sejarah setelah kita belajar banyak sekali mengenai peristiwa sejarah baik nasional maupun internasional, dari manusia purba hingga manusia modern, dari kolonialisme, imperialisme hingga masing-masing sudah mengenal ideologinya, dan juga sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Dan kali ini di mata pelajaran sejarah peminatan kita sudah belajar 2 bab kemarin, yaitu mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia serta perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Dan sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin dan dampaknya. Sebelum kita belajar bagaimana sih berlangsungnya Perang Dingin serta dampaknya, kita perlu tahu terlebih dahulu latar belakang serta faktor utama terjadinya Perang Dingin. Kita bahas yang pertama, yaitu latar belakang terjadinya Perang Dingin. Kita semua tahu bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan pihak sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, dan itu menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin. Munculnya Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dari pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, serta Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan peran yang sangat besar terhadap negara-negara di Eropa Barat. Dan yang kedua, yaitu munculnya Rusia atau Uni Soviet. Uni Soviet membantu membebaskan negara-negara di Eropa Timur dari tangan Jerman, serta membantu perekonomian negara-negara di Eropa Timur. Bahkan, Uni Soviet juga membantu mensponsori perebutan kekuasaan di negara-negara Eropa Timur, sehingga negara-negara Eropa Timur ini masuk ke dalam negara komunis Uni Soviet. Dan yang terakhir, yaitu munculnya negara-negara yang baru merdeka di luar wilayah Eropa. Dampaknya muncul 2 kelompok. Yang pertama yaitu dari negara maju dan yang kedua dari negara berkembang. Tentunya memberikan pengaruh baik sosial, ekonomi maupun politik terhadap negara-negara di dunia. Nah, kita sudah tahu latar belakang terjadinya Perang Dingin. Tapi kita perlu tahu bagaimana faktor utama terjadinya Perang Dingin. Yang pertama yaitu penyebaran ideologi. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua memiliki ideologi atau paham yang berbeda. Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis yang mengedepankan kebebasan individu yang memungkinkan berkembang lebih subur daripada ideologi Uni Soviet, yaitu sosialis komunis, yang percaya bahwa kesejahteraan buruh maupun tani itu dapat dipercepat dengan ideologi sosialis komunis. Yang kedua yaitu keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua ingin menguasai dunia dengan cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai kreditur atau negara peminjam uang atau barang-barang lainnya kepada negara-negara yang baru berkembang. Dan Uni Soviet juga yang sedang memperkuat perekonomiannya, juga memberikan bantuan berupa jasa, alat-alat perang, militer, dan lain sebagainya. Nah, untuk Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis ini lebih mengedepankan pada masyarakat miskin, karena mereka percaya bahwa kesejahteraan itu akan bisa dipercepat dengan ideologi mereka. Jadi sasarannya itu ke orang-orang miskin. Yang ketiga yaitu berdirinya Fakta Pertahanan. Untuk menyelesaikan semua konflik yang ada, negara-negara di Eropa Barat serta Amerika Serikat membentuk Fakta Pertahanan yang disebut dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Atlantik Utara. Nah, untuk mengimbangi NATO, pada tahun 1955, Uni Soviet serta negara-negara di Eropa Timur juga membentuk Fakta Pertahanan yang dikenal dengan Fakta Warsawa. Ternyata berdirinya kedua fakta tersebut justru memicu kecurigaan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan, baik dari blok barat maupun blok timur. Amerika Serikat dituduh menjalankan politik imperialis untuk mempengaruhi dunia. Sementara Uni Soviet dianggap melakukan perluasan hegemoni atas negara-negara demokrasi melalui ideologi
sosialis komunis. Nah, kita sudah tahu latar belakang serta faktor utama penyebab terjadinya Perang Dingin. Sebelum berlangsungnya Perang Dingin, kita perlu tahu bidang-bidang apa saja yang terkena dampak dari Perang Dingin. Yang pertama yaitu bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang baru berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasinya terjamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah perang, itu mengikuti Amerika Serikat serta sehaluan dengan Amerika Serikat. Sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialis komunisnya menjalankan pembangunan secara 5 tahun, tetapi dilakukan dengan cara diktator, bukan liberal. Bagi negara-negara yang berada di bawah Uni Soviet, apabila melakukan penyimpangan akan ditindak keras. Demi kepentingan sosial, politik, serta ekonomi kedua negara adik kuasa tersebut, membuat beberapa negara menjadi terpecah belah, seperti Korea, Vietnam, dan juga Jerman. Nah, yang kedua, di bidang ekonomi. Amerika Serikat sebagai negara kreditur memberikan pinjaman kepada negara-negara yang baru berkembang, serta dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau membeli barang-barang dari Amerika Serikat. Dengan adanya Perang Dingin, berbagai bentuk kerjasama dari blok Barat maupun blok Timur tidak dapat terjalin, karena mereka khawatir jika suatu saat wilayahnya dijadikan adu kekuasaan dari kedua negara adik kuasa tersebut. Dan dampak perekonomiannya, secara nyata negara-negara di Eropa Barat jauh lebih maju daripada negara-negara di Eropa Timur. Yang ketiga yaitu di bidang militer. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Pakta Pertahanan, negara-negara Barat membentuk NATO, dan bila salah satu anggotanya diserang, berarti mereka juga menyerang NATO. Sebenarnya NATO ini memiliki solidaritas yang tinggi, akan tetapi juga berbahaya. NATO ini awal mulanya markasnya di Paris, kemudian Prancis keluar dan pindah markas ke Brussels. Sementara Uni Soviet dengan Pakta Pertahanan Warsawa memberikan bantuan kepada negara-negara di Asia Tenggara. Bantuan berupa peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam. Dan secara halus akhirnya mendesak Amerika Serikat untuk keluar dari negara tersebut. Nah, kita sudah tahu 3 bidang yang terkena dampak dari Perang Dingin, dan yang terakhir yaitu bidang ruang angkasa. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya berdampak pada hal-hal yang ada di bumi, tapi juga di luar angkasa. Uni Soviet dan Amerika Serikat berpendapat bahwa dunia terlalu sempit untuk diperebutkan, sehingga mereka melakukan perebutan juga di bidang ruang angkasa. Berawal dari Uni Soviet yang meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan 2, disusul dengan Amerika Serikat yang meluncurkan pesawat ekspor 1 dan 2, Discovery, serta Vanguard. Diikuti dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan luniknya di bulan dengan astronot pertama yaitu Yuri Gagarin, dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirimkan astronot pertama yaitu Alan Barter yang berhasil berada di ruang angkasa selama 15 menit. Saling adu kehebatan ya. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan German Stefanovic yang berhasil mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. Disusul dengan Amerika Serikat yang meluncurkan John Glenn yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali dengan pesawat Friendship 7. Nah, sebenarnya dengan adanya Perang Dingin ini membuat Amerika Serikat maupun Uni Soviet dan negara-negara lainnya saling berkembang. Mereka merasa tidak mau tersaingi sehingga selalu ingin lebih baik, tapi juga berdampak buruk karena merugikan negara-negara lain. Nah, kita sudah tahu mengenai latar belakang, faktor utama terjadinya Perang Dingin, bahkan bidang-bidang yang terkena dampak dari Perang Dingin. Kita akan mempelajari bagaimana berlangsungnya Perang Dingin, bagaimana perebutan kekuasaannya, sistem aliansi, kegiatan spionase, dan perlombaan teknologi persenjataan di ruang angkasa. Bahkan kita juga akan mempelajari bagaimana meredakan Perang Dingin, usaha kedua negara adik kuasa, usaha negara berkembang, serta usaha PBB. Kita juga akan belajar bagaimana akhir dari Perang Dingin. Penasaran dan pengen tahu? Nantikan video selanjutnya dan tonton video selanjutnya mengenai Perang Dingin. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.